Yuk, kita bedah salah satu transisi kekuasaan paling jenius dalam sejarah. Ini cerita soal gimana Salahuddin Al-Ayyubi, lewat sebuah strategi yang sabar banget dan penuh perhitungan, berhasil menggantikan sebuah dinasti yang udah berkuasa selama 2 abad. Oke, untuk ngerti ceritanya, kita harus lihat dulu peta kekuatan di pertengahan abad ke-12. Jadi gini, waktu itu panggung politik di Timur Tengah itu didominasi sama 2 kekuatan besar yang saling saingan. Di satu sisi ada kekhalifahan Fatimiyah di Mesir, nah di sisi lain ada pemerintahan Nuruddin Zangki yang basisnya di Suriah. Nah, perpecahan ini tuh bukan cuma soal wilayah ya, tapi juga soal mazhab keagamaan yang jadi dasar kekuatan mereka. Gampangnya gini, Fatimiyah di Mesir itu kekuatannya Syiah, tapi udah mulai melemah. Sementara itu Nuruddin Zangki ini pemimpin Sunni yang lagi kuat-kuatnya dan punya ambisi besar buat nyatuin wilayah. Dan biar makin rumit, ada pemain ketiga yang nggak bisa diabaikan. Pasukan salib yang menguasai Yerusalem. Nah, keberadaan mereka ini bikin Mesir jadi rebutan. Kenapa? Karena Mesir itu kaya dan lokasinya strategis banget. Semua pihak pengen nguasain Mesir. Terus apa yang jadi pemicu perubahan besar ini? Nah, kuncinya ternyata datang dari dalam. Dari konflik internal di Istana Fatimiyah sendiri, yang emang pemerintahannya udah goyang banget. Jadi, ceritanya gini. Ada 2 pejabat tinggi, namanya Shawar dan Dirgam, lagi rebutan jabatan Perdana Menteri. Saking pengennya menang, mereka berdua bikin keputusan yang fatal. Masing-masing minta bantuan kekuatan asing buat ngedukung mereka. Tentu aja, Nuruddin Zangki nggak bakal nyanyain kesempatan emas ini. Dia langsung kirim jenderal terbaiknya, Asaduddin Shirkuh, buat ikut campur. Dan di dalam pasukan itu, ada seorang perwira muda yang waktu itu belum dikenal, tapi nantinya bakal mengubah sejarah. Keponakannya sendiri, Salahuddin. Singkat cerita, setelah kampanye militer yang panjang dan berliku-liku, Shirkuh akhirnya berhasil jadi orang paling berkuasa di Kairo. Tapi, di titik inilah alur ceritanya berbelok tajam, sesuatu yang gak terduga terjadi. Coba bayangin, dalam rentetan kejadian yang cepat banget, Shirkuh berhasil jadi penguasa Mesir. Tapi cuma 2 bulan setelah itu, dia tiba-tiba meninggal dunia. Ini jelas bikin kekosongan kekuasaan yang gede dan bahaya banget. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Kenapa justru Salahuddin yang dipilih jadi penggantinya? Soalnya orang-orang Istana Fatimiyah mikir dia ini masih muda, gak punya banyak pengalaman, dan kelihatannya bakal gampang dikontrol. Mereka ngelihat dia bukan sebagai calon sultan, tapi lebih kayak pion yang bisa diatur. Tapi, perkiraan mereka salah total. Salahuddin ternyata jauh lebih pintar dari yang mereka duga. Dia adalah seorang strategis ulung yang langsung memulai proses pengambilan kekuasaan yang begitu halus, sampai-sampai sejarawan menyebutnya revolusi sunyi. Jadi kuncinya apa? Dia nggak pakai kekerasan sama sekali. Selama 2 tahun, dengan sabar banget, dia pelan-pelan mengubah semua sistem dari dalam. Tanpa perlu ada kudeta berdarah atau melawan khalifah secara terang-terangan. Dan disinilah kita bisa lihat kejeniusannya. Dia fokus ke 4 pilar utama. Pertama, dia pegang kendali militer. Kedua, dia memenangkan hati rakyat lewat pendidikan Sunni. Ketiga, dia ganti para hakim dengan orang-orangnya. Dan terakhir, dia mengisolasi sang khalifah. Dengan nguasain semua ini, peran khalifah Syiah yang udah berkuasa 200 tahun itu pelan-pelan jadi cuma simbol aja. Nah, sampailah kita di tahun 1171. Khalifah Fatimiyah yang terakhir jatuh sakit parah. Salahuddin tahu, inilah momennya. Waktu yang tepat buat melakukan langkah terakhir untuk meresmikan semuanya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mengakhiri sebuah dinasti yang udah berkuasa selama 200 tahun tanpa harus ada pertumpahan darah sama sekali? Jawabannya ternyata sangat simbolis, sesuatu yang kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Jadi begini, pada suatu hari Jumat di bulan September 1171, Salahuddin ngasih perintah ke semua masjid. Isinya simple, dalam khutbah Jumat, jangan lagi sebut nama Khalifah Fatimiyah, ganti dengan nama Khalifah Abbasiyah di Baghdad yang jadi simbolnya kaum Sunni. Dan dengan satu perintah itu saja, legitimasi dinasti Fatimiyah langsung berakhir. Loyalitas seluruh negeri secara simbolis pindah tangan. Kebetulan, beberapa hari setelahnya sang khalifah meninggal dunia. Dan dinasti Ayyubiyah pun resmi lahir, damai, tanpa satu pertempuran pun. Dan ceritanya gak berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, saat bekas tuannya, Nuruddin Zangki wafat, Salahuddin gerak cepat. Dia langsung mengambil alih Suriah juga. Akhirnya, 2 kekuatan Sunni terbesar, Mesir dan Suriah, berhasil dia satukan di bawah satu komando. Penyatuan ini kan menciptakan sebuah kekuatan raksasa yang baru di kawasan itu.
Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting, yang bakal menentukan namanya dalam sejarah. Dengan Mesir dan Suriah di tangannya, kekuatan sebesar itu mau dia pakai buat apa? Target besar apa yang dia incar selanjutnya?